Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng mercon yang enak, gurih dan juga pedes banget. Kita siapkan daging bagian sandung lamur ya, biar rasanya lebih gurih Fluffies. Bisa juga Fluffies pakai iga. Itu juga enak banget, cocok banget dimasak model kayak gini. Ini mau kita rebus dulu sampai empuk ya. Sambil menunggu empuk, di sini kita mau siapkan untuk bikin sambal merconnya. Kita pakai lombok. Ini aku campur ya, rawit dan juga merah keriting. Tambahkan bawang, brambang. Ini mau kita rebus dulu. Selesai direbus, ini mau kita haluskan. Boleh pakai chopper kayak gini, ataupun misalnya Fluffy pakai ulekan ya boleh. Kalau misalnya Fluffy mau pakai blender, nanti blendernya itu jangan sampai yang halus banget. Udah ngomong suka ribet Fluffy. Kalau sudah halus, ini mau kita buka, terus kita siapkan wajan, kita mau tumis sampai nanti wangi. Jadi siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau masukkan bahan sambalnya tadi. Ini memang jenis masakan yang berminyak Fluffy, jadi minyaknya memang agak banyak. Kita aduk-aduk, kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi. Senajan ini tuh sebenarnya udah matang karena sudah kita rebus, tapi mau kita gongsong-gongsong lagi pakai minyak supaya aromanya lebih wangi dan juga nanti lebih tanek, masakannya juga lebih tahan lama. Ini daging sandung lamur tadi sudah kita rebus dan juga sudah empuk. Ini mau kita masukkan ke dalam wajan. Ini seakuah-akuahnya kita masukkan Fluffy. Bagi Fluffy yang mungkin tadi waktu ngerebusnya airnya sudah habis, boleh tambahkan air biasa juga nggak apa-apa. Ini kita masak sama bahan sambal tadi sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbunya, ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Ini kita tambahkan juga lombok rawit yang masih wungkulan Fluffy biar nanti aromanya makin sedap. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti berminyak lagi ya, kuahnya tuh susut dan juga berminyak lagi. Apinya kecil aja supaya nanti bumbunya lebih ngeresep. Warnanya udah cantik banget, rasanya udah enak, udah gurih dan juga sudah berminyak lagi. Nih siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Fluffy. Kalau misalnya nanti Fluffy mau taruh dalam freezer untuk stok itu juga boleh banget. Fluffy masukkan ke dalam wadah. Kalau misalnya nanti Fluffy mau maem, tinggal diangetin di wajan, ataupun misalnya Fluffy pakai microwave itu juga bisa. Jadi kalau misalnya Fluffy mau bikin stok, resep ini juga cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng udang yang enak banget. Kita siapkan udangnya ya. Ini aku bersihin bagian kotoran yang ada di punggungnya, aku belah, terus juga bagian kepalanya aku buang. Ini sudah aku cuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita simpel karena mau kita oseng-oseng aja udangnya Fluffies. Walaupun simpel tapi rasanya tetap enak dan juga gurih. Kita siapkan cabai atau lombok. Ini aku tambahkan yang rawit ya, karena aku maunya pedes. Bagi Fluffy yang nggak suka pedes, boleh pakai cabai merah yang keriting aja atau pakai cabai merah yang gede juga boleh banget. Ini mau kita iris-iris. Kalau sudah, di sini kita tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merah juga cukup kita iris-iris. Kita tambahkan juga ada bawang putih. Kita iris-iris juga, nanti biar makin seger. Jadi bukan cuma pedes, tapi juga ada sedikit manisnya dan juga ada asam-asamnya dikit. Nanti kita mau pakai tomat. Untuk tomatnya nanti aku mau tambahkan yang hijau. Bagi Fluffy yang nggak ada yang hijau juga boleh pakainya yang merah. Kalau sudah diiris-iris, sekarang kita siap masak ya. Kita siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau goreng terlebih dahulu udangnya sampai mateng. Tapi nggak usah yang lama-lama banget, Fluffy, karena udang itu sebentar banget mateng. Nah seperti ini aja, ini udah cukup. Ini kita angkat, kita sisihkan. Terus kita mau tumis bumbu-bumbunya. Ini aku pakai minyak yang baru untuk numisnya ya, jadi bekas minyak untuk goreng udangnya. Ini aku sisihkan. Aku pakai minyak baru untuk numis bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget dan juga sudah agak layu. Baru nanti kita akan masukkan cabenya.
Setelah cabenya udah masuk, kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai agak layu juga. Kita aduk-aduk. Kalau sudah, baru kita akan masukkan tomatnya. Terus ini kita tambahkan juga di bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai gula, garam, dan juga kaldu bubuk. Ini gulanya aku pakai gula Jawa, Flavis. Bagi Flavis yang nggak ada juga bisa pakai gula pasir sedikit juga boleh. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita masukkan udang yang sudah tadi kita goreng. Aduk-aduk, kita kecilkan apinya biar nanti bumbunya ngeresep. Kalau dirasa sudah mateng, udah enak banget, rasanya juga udah gurih, siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep opor telur yang enak banget. Tadi telurnya sudah aku rebus dulu. Itu tadi ada satu yang telur ayam kampung, lainnya ayam negeri semua. Kita mau kupas ya. Pastikan Flavis cari telurnya masih seger biar nanti rasanya lebih enak, dan dikupas itu jadi lebih gampang. Jadi kalau misalnya Flavis pakai telur yang masih seger, nanti telurnya itu kayak menul-penul gitu Flavis. Nah kayak gini licin banget. Sekarang kita mau kupas semuanya. Untuk bahan tambahannya Flavis, hari ini aku mau pakai tahu. Ini aku pakai tahu coklat. Ini karena gede-gede banget nih Flavis. Jadi aku potong menjadi 4 bagian. Kalau misalnya Flavis tahunya kecil-kecil atau ukuran sedang, itu nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Potong-potong, ini kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita mau pakai merica, terus tambahkan juga ada kemiri, kunir, bawang merah, bawang putih, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Artinya kecil-kecil aja Flavis, nanti nggak cepet gosong. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mateng dan juga tanek. Nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya Flavis. Nanti kita mau pakai laos atau lengkuas, dan juga kita mau tambahkan godong salam dan juga serainya, nggak boleh lali. Kita aduk-aduk lagi, masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga mateng dan juga sudah pecah minyak ya. Baru sekarang kita akan masukkan telur, tahu-tahunya kita cemplungin semua jadi satu. Kalau sudah, kita akan langsung tambahkan santan. Ini aku pakai santan yang masih seger Flavis. Bagi Flavis yang nggak punya, bisa juga pakai santan yang instan. Terus nanti tambahkan lagi air. Ini kita aduk-aduk, ini nggak boleh pecah Flavis santannya. Apalagi kalau misalnya santan meres sendiri itu lebih gampang pecah dibandingkan santan yang instan. Jadi harus benar-benar diaduk, tapi aduk ya pelan-pelan. Tambahkan lagi gula, garam. Misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh banget biar nanti makin gurih. Kita masak sampai nanti benar-benar bumbunya ngeresep dan juga tanek banget. Kalau sudah, baru nanti kita akan sajikan di meja makan. Ini menu udah cocok banget Flavis. Misalnya Flavis mau maem pakai ketupat ya enak, pakai nasi enak, pakai lontong juga enak banget. Kadang-kadang nih kalau misalnya aku masak sore terus nggak habis, diangetin lagi buat besok sarapan, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan ikan mujair yang enak banget. Aku tuh suka banget masak-masakan ikan Flavis. Jadi hari ini aku mau bikin resep yang agak beda. Rasanya kita sudah bosan ya ikan tuh digoreng aja. Nah, hari ini kita mau bikin bumbunya lebih buket. Kita siapkan ikannya. Tadi sudah aku potong-potong dan sudah dibersihkan. Sekarang kita bikin bumbu marinasinya. Kita siapkan ada jahe, bawang putih. Tambahkan juga ada garam dan juga kunir ya. Ini mau kita haluskan, tambahkan sedikit air biar nanti bumbunya lebih merata. Ya, kita mau pakai bumbunya tadi untuk marinasi ikannya.
Jangan lupa dibolak-balik. Oh ya Flavis bisa pakai ikan jenis lain ya, nggak harus pakai ikan mujair. Flavis bisa pakai ikan nila ataupun ikan mas, ataupun ikan bandeng, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan gurame. Itu boleh banget sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai ikan yang jenis apa? Kita marinasi selama kurang lebih 15 menit sambil menunggu dimarinasi. Kita siapkan bahan lainnya ya. Kita mau pakai godong bawang, tapi godong bawangnya kita pakainya agak banyak aja Flavis, biar nanti makin wangi dan warnanya juga cantik banget. Godong bawangnya kita potong bunder-bunder aja kayak gini. Kalau sudah, kita sisihkan. Sekarang kita mau goreng ikannya ya. Jadi sudah selesai kita marinasi, terus kita mau goreng ikannya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita memasukkan ikan yang sudah tadi selesai kita marinasi. Ini nggak usah sering-sering dibalik. Biasanya kalau goreng ikan tuh cuman 1-2 kali balik aja udah cukup. Ini biar ngurangin meletup-meletupnya, biasanya tak taburin tepung terigu sedikit ataupun tepung beras juga boleh. Ini bagian bawahnya sudah agak kering, ini mau kita angkat. Terus kita sisihkan, nanti kita akan goreng lagi sisa ikannya ya. Cara gorengnya juga sama kayak tadi, cukup dicemplungin ke dalam minyak panas aja udah. Terus nanti kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, baru nanti kita balik. Terus bagian bawahnya sudah kering lagi, ini mau kita angkat. Ini sudah mateng. Tadi waktu ngangkat yang video kedua itu nggak kerekam Flavis, ini tahu-tahu udah ke gorengan ketiga. Ini udah matang, kita sisihkan. Terus habis itu kita mau siapkan untuk bumbu halus. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai bawang putih, tambahkan juga ada bawang merah, tambahkan lagi cabai merah gede dan juga cabai hijau gede Flavis. Kalau sudah kita akan haluskan, tambahkan sedikit air ya. Ini untuk menghaluskannya aku sengaja nggak sampai yang halus-halus banget, dan nanti teksturnya itu masih kayak kecincang gitu Flavis. Nah kurang lebihnya kayak gini. Ini mau kita tumis. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau tumis bumbu halusnya sampai nanti wangi banget, tapi ya kecil-kecil aja Flavis, biar nanti benar-benar mateng dan juga tanak banget. Kalau sudah tanak, di sini kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula, penyedap rasa, dan juga sedikit kecap manis. Kita aduk-aduk lagi biar kata campur rata. Nanti kita akan tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak Flavis, sedikit aja. Udah masuk, kita aduk-aduk lagi biar nanti sampai pecah minyak lagi. Baru nanti kita akan masukkan godong bawangnya. Wah ini aromanya udah wangi banget Flavis. Godong bawangnya masuk, aduk-aduk sebentar. Terus ikannya juga masuk. Ikan udah masuk. Nah tadi ikannya juga udah mateng, udah gurih, udah berbumbu. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar aja udah cukup. Setelah ini kita siap sajikan di meja makan. Wah ini udah genah, enak banget ini. Mau pakai nasi, terus pakai sayur asam ataupun sayur bening. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavica ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavica mau bikin resep masakan ayam yang enak banget. Ini ayam mau kita bikin ayam balado Flavis. Resepnya lebih enak, gurih, dan juga simple. Jadi kita pakai ayam, aku pakai bagian paha, terus aku potong-potong karena ayam di sini tuh gendut-gendut banget Flavis. Jadi aku potong menjadi beberapa bagian. Kita siapkan untuk bumbu marinasinya ya. Kita pakai kunir, terus kemiri, bawang putih, tambahkan juga ada jahe. Ini semua mau kita haluskan, nanti tambahkan juga ada garam. Garamnya masuk, kita ulek-ulek lagi sampai nanti bumbunya benar-benar halus. Kalau sudah halus nih kita pakai marinasi ayamnya. Jadi nanti ayamnya nggak usah diungkep, langsung kita goreng aja setelah kita marinasi. Rasanya itu lebih enak dan juga lebih juicy. Tapi gak usah khawatir nanti kalau digoreng kira-kira matang apa enggak, kan nggak diungkep dulu. Tapi nggak usah khawatir karena ini kita potongnya kecil-kecil, jadi nanti lebih cepat matang pada saat kita goreng. Dan sudah selesai kita marinasi. Tadi aku marinasi kurang lebih selama 20 menit. Terus sekarang kita mau goreng, siapkan wajan, tambahkan minyak kalau misalnya sudah panas, baru nanti kita akan masukkan ayam sudah tadi kita marinasi. Ini gorengnya nggak usah sekaligus banyak-banyak Flavis, sedikit-sedikit dulu aja. Jangan lupa sesekali dibolak-balik biar nanti matangnya tuh lebih merata. Kalau warnanya udah cantik banget kayak gini, udah kecoklatan, nih tandanya sudah mateng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, terus kita akan goreng lagi sisa ayamnya tadi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya. Tinggal kita masukkan ke dalam wajan.
jangan lupa sesekali dibolak-balik. Kalau misalnya nanti matangnya udah merata, udah enak, udah empuk kayak gini, ini mau kita angkat. Terus setelah ini kita mau bikin untuk bumbu baladonya, sambal baladonya pelapis. Terus sambal baladonya kali ini aku nggak bikin yang pedes banget karena nanti aku mau warnanya merah tapi rasanya itu nggak begitu pedes banget, tetap cantik ya. Ini cabenya mau kita rebus dulu. Aku pakai cabenya cabai yang gede, boleh juga pakai yang keriting. Tambahkan bawang putih dan juga bawang merah. Kita rebus. Karena selesai direbus ya sudah agak empuk. Ini mau kita haluskan. Boleh pakai ulekan kayak gini ataupun saya Flavis mau pakai chopper juga boleh banget. Nah, ini sudah halus. Ini mau kita tumis. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Senajan ini udah matang tapi kan perlu ditumis lagi biar nanti lebih wangi. Terus juga nanti masakannya lebih tanak. Tambahkan garam, gula dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk. Di sini kita tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kalau airnya udah masuk, kita aduk-aduk biarkan nanti sampai berminyak lagi. Kalau sudah, kita akan masukkan ayam sudah tadi kita goreng. Udah, kalau ayamnya udah masuk, kita kecilkan apinya sedikit, terus kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau udah ngeresep, ini siap kita sajikan di meja makan. Ya udah cocok banget Flavis, tambah pakai nasi anget. Terus kalau misalnya Flavis punya keluban-kelubanan itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes ikan tongkol yang enak banget, yang gurih banget dan juga bumbunya benar-benar buket banget. Di sini aku pakai ikan tongkolnya yang jenis pindang, sudah dipindang maksudnya ya. Kalau misalnya Flavi nggak ada bisa pakai ikan tongkol yang masih segar. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya, ada cabai merah, kemudian ada tomat, ada kemiri, dan juga di sini kita pakai berambang dan juga bawang. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus di sini kita langsung cemplungin gula, garam dan juga penyedap rasa. Kemudian kita giling lagi supaya semuanya tercampur rata. Kalau sudah, kita akan siapkan lagi daun bawang, kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis nggak ada daun bawang juga bisa digantikan pakai kemangi. Kemudian kalau sudah kita sisihkan dan kita akan campurkan bumbu halus dan juga daun bawangnya. Ini semua bahan dan bumbu biar tercampur rata seperti ini. Kemudian kita diamkan paling minim 15 menit supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya. Kemudian setelah ini kita siapkan daun pisang, kemudian kita akan bungkus ikannya. Kalau misalnya Flavis nggak punya daun pisang, mungkin Flavis tinggal di luar negeri susah cari daun pisang ya, juga bisa diganti pakai aluminium foil. Rasanya juga sama-sama enak, cuma nanti nggak ada aroma daun pisangnya. Kemudian ini akan kita sematkan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Setelah ini kita siapkan kukusan dan kita akan kukus pepes yang sudah tadi kita bungkus-bungkus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Sebenarnya 30 menit aja udah matang, cuman aku maunya bener-bener tanak banget supaya nanti awet. Karena kalau misalnya aku bikin pepes kayak gini biasanya nggak sekaligus maem ya Flavis. Biasanya kalau misalnya sudah dikukus, sudah matang seperti ini nih, ini nggak langsung aku panggang semua, aku masukkan kulkas sebagian. Yang sebagian aku maem hari ini, sebagian lagi untuk besok. Nah kalau udah mau maem, biasanya aku selalu panggang pepesnya supaya lebih wangi. Sebenarnya dikukus gini aja rasanya udah enak banget, cuman kalau kita panggang aromanya nanti makin wangi lagi. Nah, cara manggangnya jangan lupa diberi sedikit minyak di wajannya supaya keluar asapnya tuh makin banyak. Kalau itu nanti bikin aromanya makin wangi lagi. Jangan lupa kita bolak-balik. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah selesai kita panggang. Kemudian ini mumpung masih anget banget, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makanan. Aku juga mau ke Flavis di rumah. Hasilnya kira-kira seperti apa sih pepes ikan bandeng kita hari ini. Ini cantik banget dan juga rasanya itu benar-benar enak banget. Ini cocok kita pakai nasi anget. Terus kalau ada sayur asem ataupun jangan bening bayem itu juga enak banget. Yang penting nasinya masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan rebung yang enak banget. Sajane ini lagi nggak musim rebung Fluffy, tapi kok di pasar ada yang jual rebung, terus aku langsung beli. Terus ini sudah dipotong-potong dari sananya Fluffy, jadi nggak perlu dipotong-potong lagi. Ini nanti kita cuci bersih, kalau sudah dicuci terus kita rebus. Sekarang kita sisihkan dulu, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya pelapis. Kita mau pakai bumbu simpel-simpel aja ya. Kita cuma mau pakai lombok. Lomboknya ini aku tambahkan lombok rawit biar nanti tambah pedes. Kalau yang nggak suka pedes ya wis pakainya lombok keriting ataupun lombok merah yang gede ya nggak apa-apa. Sekarang kita tambahkan lagi bawang merah, terus ada bawang putihnya juga. Nanti kita akan tambahkan lagi tomat sedikit aja supaya nanti lebih seger. Dan juga nanti kita tambahkan godong bawang biar nanti makin wangi dan juga warnanya juga makin cantik. Gak usah banyak-banyak, godong bawangnya satu aja udah cukup. Terus kita potong-potong. Potong-potongnya boleh panjang-panjang ataupun mau serong-serong ya boleh, mau buntir-buntir juga boleh. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Terus kita mau rebus rebungnya. Tadi sudah aku siapkan air, terus sudah aku rebus dan sudah mendidih. Kita masukkan rebungnya, kita rebus, biarkan nanti kita tutup dulu terus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tunggu beberapa saat, habis itu kita angkat. Nah, ini sudah matang rebungnya. Nah, ini kenapa direbus dulu supaya nanti kayak getah-getahnya, terus aroma-aroma yang nggak enaknya tuh hilang Flavis. Apalagi kalau misalnya kayak dulu waktu aku tinggal di Jakarta, kalau beli rebung di pasar tuh suka ada bau-baunya ya. Nah, ini kalau misalnya direbus dulu sebelum dimasak itu nanti akan berkurang baunya. Sekarang kita mau tumis dulu bumbu-bumbunya, masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita mau masukkan lomboknya. Kita tumis-tumis lagi, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kering, baru di sini kita akan masukkan rebung yang sudah tadi kita rebus. Kalau sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Nanti kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai gula, garam, dan juga sedikit penyedap rasa. Gulanya aku pakai gula Jawa Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak ada ya udah pakainya gula pasir sedikit juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nah, kita masak sampai nanti benar-benar enak, tanek, dan juga mateng. Pokoknya masak apa aja yang penting tanek, itu nanti enak dan juga nggak gampang basi. Misalnya masaknya pagi, dimaamnya sore itu nggak apa-apa Flavis. Kalau sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan tomat dan juga godong bawangnya. Masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal digoseng-goseng sebentar. Nah, ini udah siap kita sajikan di meja. Rasanya enak, gurih, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal sotong yang enak banget. Ini gede-gede banget Fluffies sotongnya. Tadi aku beli 1 kilo, isinya itu cuma 2, jadi satu biji itu 500 graman lah. Ini tadi sudah aku bersihkan. Untuk bagian perut-perutnya juga sudah bersih. Nah, ini untuk bagian kepalanya, tadi bagian matanya juga udah tak buang. Terus bagian mulutnya itu kan juga keras, itu juga tak buang. Terus kalau sotong itu di kaki-kakinya kecil-kecil itu suka kayak ada gigi-gigi kayak kecil, itu juga tadi tak buang-buangin semuanya. Kalau sudah, ini tadi bagian pinggir-pinggirnya aku garit-garitin biar nanti bumbunya lebih ngeresep. Sekarang kita mau rebus dulu cuminya. Nah, cara yang aku pakai ini supaya nanti kita hasilkan cumi atau sotongnya itu jadi lebih empuk. Jadi nggak perlu lagi yang namanya pakai baking soda dan lain-lain, cukup pakai cara ini aja. Jadi masukkan ke dalam air mendidih, kita bolak-balik kurang lebih tunggu sampai 10-15 detik, udah kita angkat. Jadi nggak boleh terlalu lama. Kalau udah pakai cara kayak gini Flavis mau masak cumi, masak sotong, itu udah dijamin empuk banget. Nah, ini udah cukup. Kita mau angkat, terus mau kita tiriskan dulu. Setelah ini kita mau bikin sambalnya. Sambalnya kita mau pakai chopper aja boleh juga, misalnya Flavis mau ulek kasar juga boleh. Untuk cabenya aku pakai cabai rawit dan juga cabai merah keriting ya.
Terus tambahkan lagi bawang merah dan juga bawang putih. Ini mau kita giling. Kalau sudah digiling, ini mau kita tumis Flavis. Untuk numisnya, di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita masukkan bahan sambalnya sudah tadi kita giling. Ini kalau numis ini apinya kecil aja supaya nanti nggak cepet gosong. Aduk-aduk. Ini memang kalau jenis masakan sambal cumi atau sambal sotongnya ini memang rada berminyak Flavis, jadi minyaknya memang agak banyak. Jadi kita tambahkan lagi garam, penyedap rasa, dan juga ada sedikit gula. Kita aduk-aduk lagi. Tadi tak tambahin air juga. Terus kita masak lagi sampai nanti sambalnya itu berminyak lagi. Jadi udah benar-benar tanek, udah enak dan juga udah gurih. Sekarang kita masukkan sotongnya. Nah, ini apinya kita kecilin, kita masak, kita bolak-balik, biarin nanti kemasak dulu sama bumbunya Flavis. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah dirasa udah enak banget, udah gurih dan juga udah tanek banget, ini mau kita angkat, kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis. Kita makan untuk lauk makan siang. Terus nasinya itu masih anget-anget, masih kemebul. Ini sudah matang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam yang enak banget. Kita siapkan dulu ayamnya ya. Aku pakai bagian paha atas, terus aku potong-potong. Flavis bisa pakai bagian lain, misalnya paha bentungnya boleh, ataupun sayap juga boleh, dada juga boleh. Yang penting nanti motongnya jangan kegedean ya. Sekarang kita siapkan tuh bumbu marinasinya. Kita mau pakai bawang putih, terus ada kemiri, terus juga kita pakai kunir ya. Kita haluskan. Di sini kita tambahkan lagi garam dan juga sedikit air biar nanti nggak terlalu pekat. Nah, ini kita bolak-balik, aduk-aduk. Nanti kita akan marinasi kurang lebih 15 menit aja udah cukup, karena tadi kita potongnya kan kecil-kecil, jadi cepat ngeresepnya. Sambil menunggu dimarinasi, sekarang kita mau siapkan untuk bumbu-bumbu irisnya Flavis. Kita siapkan bawang bombay. Bawang bombay kita iris kasar aja kayak gini. Terus jangan lupa kita kopek-kopek atau kita lepasin biar nanti pada saat ditumis itu nggak nempel. Nanti kita juga siapkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai tomat biar nanti rasanya itu lebih seger lagi. Untuk tomatnya kita iris kasar aja kayak gini. Terus aku mau tambahkan lomboknya aku pakai yang rawit biar nanti makin pedas. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, pakainya yang lombok merah gede atau lombok merah keriting, atau misalnya Flavis mau tambahkan ada paprika di rumah boleh. Cuman kalau tempat Flavikasi nyari paprika itu susah. Maklum di desa itu jarang ada yang jual paprika Flavis. Di sini kita siapkan juga ada bawang merah, terus ada bawang putih, kita iris-iris ya. Nanti aku mau tambahkan lagi godong seledri. Flavis bisa gantiin, misalnya mau pakai godong bawang boleh, ataupun Flavis misalnya mau pakai daun kemangi ya boleh, itu juga enak banget. Kita iris-iris. Kalau sudah diiris-iris kita sisihkan. Kita mau tengok ayam sudah tadi kita marinasi. Nah, ini ayamnya mau kita tambahkan lagi tepung tapioka ya. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan tepung maizena juga boleh. Kita aduk-aduk biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru nanti kita akan goreng. Nah, fungsinya tepung ini biar nanti ayamnya itu luarnya garing tapi dalamnya itu lembut. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau masukkan ayamnya. Ini walaupun nggak diungkep dulu, tetap matang, enak dan juga empuk, karena tadi kita juga motongnya kecil-kecil, jadi cepat matangnya. Jangan lupa sekali dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau nanti misalnya sudah agak kering, warnanya juga sudah cantik banget, udah kecoklatan ya, itu tandanya sudah matang. Nah, seperti ini Flavis. Ini luarnya garing tapi dalamnya tuh lembut banget, juicy. Kalau mau ngomongnya juicy. Kita angkat. Kalau sudah nanti kita akan goreng lagi sisa ayam. Nah, cara gorengnya juga sama seperti tadi, tinggal kita masukkan dalam wajan. Jangan lupa sekali dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah merata, warna juga udah cantik, udah kecoklatan kayak gini, kita sisihkan. Kita mau tumis bumbu-bumbunya. Tadi ada lombok, bawang, brambang,
Kita aduk-aduk biarkan sampai wangi banget. Kalau sudah wangi, masukkan bawang bombaynya, aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan lagi, aku memakai sedikit kaldu bubuk dan juga ada gula pasir. Nanti tambahkan juga ada kecap manis ya. Kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita akan masukkan tomatnya. Kalau tomat udah masuk, aduk dulu sebentar, terus kita masukkan ayamnya. Kalau ayamnya udah masuk, tinggal digosreng aja. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, sebentar aja juga udah cukup. Ini warnanya cantik banget, aromanya wangi, rasanya juga enak, gurih dan juga ada sedikit manisnya. Ini udah cocok banget kita sajikan di meja makan. Kalau misalnya nanti udah mau diangkat, masukkan godong seledrinya, jangan lupa. Aduk-aduk, siap kita sajikan. Ini untuk lauk sarapan udah enak banget, lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin nasi sambal telur yang enak banget. Lauknya cocok banget nih untuk lauk pendamping. Misalnya Flavis mau nasi putih atau nasi merah. Terus kalau misalnya Flavis mau bikin tumpeng ataupun nasi kuning, nasi lemak, itu juga enak banget. Kalau aku sukanya telur kayak gitu pakai nasi putih, terus nanti pakai mie goreng, terus sampai begedel. Wah enak banget. Karena kita siapkan dulu telurnya ya. Telurnya tadi sudah aku rebus. Terus ini mau kita kupas-kupas. Kalau sudah dikupas, ini kita sisihkan. Terus aku siapkan lagi bahan tambahannya. Ini boleh pakai, boleh enggak Flavis. Tapi kalau aku suka tak tambahin tahu, ya aku pakaiin tahu. Ini aku pakainya tahunya tahu Bandung, jadi sudah ada rasanya. Misalnya Flavis mau tambahkan tahu yang Cina itu juga boleh. Ataupun tahu tawar yang putih itu juga boleh banget. Sekarang kita siapkan bumbunya. Bumbu halusnya di sini ada bawang, brambang, kemiri, lombok dan juga tomat ya. Jadi tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan masukkan tahunya. Kita goreng sampai nanti mateng. Jangan lupa sekali dibalik supaya nanti matangnya lebih merata Flavis. Kalau sudah matang merata, ini mau kita angkat, terus kita sisihkan dulu. Kemudian kita mau goreng telurnya, jadi bukan sak tahunya yang kita goreng, tapi juga sak telurnya mau kita goreng. Untuk goreng telurnya di sini nggak perlu sampai yang kering banget bagian kulitnya, cukup kayak coklat-coklat dikit aja juga udah cukup kayak gini Flavis. Nah, sudah ini mau kita angkat juga, terus mau kita tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan pakai minyak bekas goreng telurnya. Kalau misalnya dirasa kebanyakan ya dikurangin minyaknya biar nanti nggak kebanyakan minyak. Ini kita masukkan bumbu halusnya, kita akan tumis sampai nanti bumbunya benar-benar tanek banget. Pokoknya masak apa aja yang penting tanek, itu nanti enak dan juga nggak mudah basi. Kalau misalnya sudah tanek, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku mau tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Di sini kita tambahkan juga kecap manis. Kecap manisnya sedikit aja. Untuk gulanya, kalau misalnya Flavis ada gula Jawa ya boleh. Kalau misalnya nggak ada ya pakai gula pasir juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dan juga wangi. Kalau sudah, baru nanti kita tambahkan air. Tapi airnya nggak usah banyak-banyak Flavis, sedikit aja juga udah cukup. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah mendidih, baru nanti kita akan masukkan tahu sama telurnya. Ini kita kecilkan apinya, kita masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kalau bumbunya udah ngeresep, tadi aku sudah irisin godong bawang. Flavis ini mau tak camplungin. Bagi Flavis yang nggak suka godong bawang, ini boleh di skip nggak apa-apa. Kita aduk-aduk. Ini warnanya udah cantik banget, rasanya gurih, pedes, dan juga buket banget. Nih siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur lodeh yang enak banget. Tapi hari ini kita mau pakai bumbunya cuma diiris, jadi versinya lebih simple. Dan rasanya juga tetap enak banget. Kita siapkan untuk bahan sayurannya. Aku mau pakai buncis. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pakai buncis juga bisa diganti kacang panjang ya nggak apa-apa Flavis. Kita potong-potong kecil-kecil aja biar nanti lebih cantik
Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai tempe. Ini mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh kotak-kotak. Nanti juga kita mau tambahkan tahu. Jadi sayurannya itu lengkap menu hari ini, nggak perlu lauk lain lagi karena udah ada sayurnya, udah ada tempe tahunya. Paling nanti kalau misalnya Flavis mau, tinggal bikin ndok dadar, itu udah enak banget. Untuk tahunya aku pakai tahu kuning Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu kuning, juga bisa diganti pakai tahu yang coklat, itu juga nggak apa-apa. Kita sisihkan, kemudian kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simple dan cuman diiris-iris aja untuk sayur lodeh kali ini. Kita mau siapkan brambang atau bawang merahnya. Terus kita juga mau tambahkan lagi bawang putih. Terus kita juga mau tambahkan lagi lombok-lombokan. Kalau misalnya nanti Flavis mau pedas sayur lodehnya, boleh tambahkan lombok rawit sesuai dengan selera Flavis. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, pakainya lombok yang gede aja, gede merah ataupun gede hijau ataupun keriting ya nggak apa-apa, itu kan nanti nggak terlalu pedes banget. Nah kalau aku sukanya tuh pedes, jadi tak tambahin lombok rawit yang agak banyak. Ini lomboknya udah selesai kita potong-potong. Nanti kita akan tambahkan juga ada godong salam dan juga laos ya. Ini laosnya boleh digeprek ataupun mau diiris-iris, boleh. Terus tambahkan juga godong salam biar nanti makin wangi. Semua bahan dan bumbu sudah siap. Sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong-gongsong bumbunya. Masukkan bawang brambangnya. Kalau sudah agak layu, baru masukkan lombok. Ini lombok yang kita masukin yang rawit dulu aja. Hijaunya nanti kalau misalnya udah mau diangkat masakannya, biar nanti warnanya lebih cantik Flavis. Ini kita masukkan juga laos dan juga salamnya. Sekarang kita akan masukkan tempe dan juga tahunya, kita aduk-aduk. Biarkan nanti tempe tahunya tercampur dengan bumbu dulu dan juga udah agak kegongsong dulu. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Untuk santannya tadi aku meras sendiri Flavis, jadi santannya masih seger banget. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya santan untuk diperas kayak gini, boleh juga pakai santan instan, terus nanti tambahkan air. Sini kita tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa. Kita aduk-aduk, jangan sampai nanti santannya pecah, jadi apinya kecil dan juga sering diaduk. Kalau misalnya santannya udah tanek, baru nanti kita akan masukkan buncisnya. Karena buncis sebentar banget matang Flavis, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kalau misalnya buncisnya udah masuk, aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih, kita mau masukkan lombok hijaunya. Nah, lombok hijaunya sengaja aku masukkan di akhir masakan karena biar warnanya tetap cantik. Nah ini udah siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!